Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini fokus kita, Pak. Allah bersumpah dengan orang tua. Artinya begini, Pak. Jangan sampai ini kita berlepas diri. Tolong tempatkan posisi diri. Jangan berharap jadi anak soleh kalau ibu tidak di belakangnya ibu. Kenapa? Yang pilih rahim kan bapak. Yang didik rahim, pemilih rahim kan bapak. Yang imami tempatnya seorang istri melahirkan adalah bapak. Maka bapak itu hakikatnya disebut. Kalau disebut begini, Pak, artinya dia dominan dalam satu posisi ini. Meskipun di sini siapa bapak yang dimaksud? Banyak tafsir. Bisa jadi yang dimaksud di sini Adam dan keturunannya. Satu. Jadi kalau sebut wawalidin, tafsir yang lain Adam dan keturunannya masuk. Bisa juga Ibrahim dengan Ismail, karena di Mekah. Yang namanya tafsir. Bisa juga Ibrahim dengan beserta keturunan-keturunannya masuk. Bisa juga Muhammad dan keturunannya. Dan yang banyak yang kita mau ambil adalah ayah secara umum dengan anaknya. Artinya sekalian apa? Jangan main-main bapak sebagai selaku ayah. Tidak main-main bapak. Penentu perjalanan anak itu ada di tangannya bapak. Penentu sangat mulia tidaknya ada di tangannya bapak. Karena itu disebut wama walad. Yang lebih menarik itu ma di sini, isim apa di sini? Isim apa ini, ma? Ingat wama. Kadang sebuah benda kalau bukan man. Kalau benda yang berakal ya isim mausul. Kalau berakal biasanya pakai apa? Man. Kalau isim tidak berakal biasanya ma. Itu anak yang dilahirkan berakal tidak? Kenapa pakai ma di sini? Mestinya kah wa walidin wa man walada. Tapi tidak mungkin. Itu merubah ayat namanya. Tapi kenapa di sini wa ma walad? Ya, akal tidak berakalnya anak kita nanti ke depan, berfungsi berakal tidak berakalnya ada di tangannya bapak. Sangat penting ini, Pak. Maka laki-laki adalah ar-rijalu qawamun. Dia qawamunnya anak tersebut, qawamunnya istrinya, qawamunnya pasangannya. Apa itu qawamun? Pendidiknya, pembelanya, pengayomnya, penjaganya. Iya, mengarahkannya itu. Tidak bisa surga kecuali ada di tangannya bapaknya. Maka wajib seorang bapak menuntut ilmu untuk mengarahkan anaknya bisa jadi soleh. Ingat, Pak, Allah bersumpah dengan kita. Dan ternyata jawaban sumpah ini di belakang ini. Laqad khalaqnal insana fi kabada. Laqad khalaqnal insana
fi kabad. Terjemahannya apa? Sungguh kami telah menciptakan insan manusia itu di mana? Fi kabad. Apa itu kabad? Apa itu kabad? Sungguh, huruf la. Ini laqad. Terus huruf la sudah kada, sudah la, kada lagi. Sudah dua takkidnya. Yang menunjukkan apa? Kada itu apa? Fi kabad. Dalam keadaan apa? Susah, payah, sulit. Apa artinya? Allah maui diperhatikan ayat ini pada ayat 4 Pak. Sampai Allah bersumpah 3 sebelumnya sumpah. Jadi kalau ada ayat sumpah, biasanya satu yang Allah maui, Allah bersumpah beberapa ayat sebelumnya. Coba lihat, wasyamsi waduhaha wal qamari wan nahari, terus lanjut wal laili idza was samai wan nahari. Apa lagi lanjutannya? Wa nafsin. Ini Allah maui. Ini Allah maui, tapi Allah bersumpah dengan 10 sumpah sebelumnya. Allah menyuruh, perhatikan, wahai manusia, terutama yang tinggal di negeri Mekah, yang serba kesulitan awalnya, kering gersang dengan segala kekurangannya di Mekah. Sungguh manusia itu diciptakan dalam keadaan apa? Fi kabada. Dalam keadaan apa? Susah, sulit. Apa artinya? Kalau disadari ini manusia di dunia memang fi kabada, susah berpayah, maka susah bagian dari fitrah manusia. Mau jadi penghafal Quran memang harus fi kabad. Susah dulu. Pak, mau mencetak anak tak jadi soleh, mesti fi kabad, mesti berkorban, mesti berjuang. Jadi ulama tidak mungkin dengan sin salabing langsung jadi, harus fi kabad. Mencetak ahli surga, anak soleh, generasi mulia, generasi paham Quran, bukan gampang. Dan siapa yang paling berperan? Allah tekankan, wahai ayah, di tanganmu generasi ini. Oh maaf ibu ya, jangan kecewa dalam hal ini, karena ini ayat bicara bertema. Nanti ada ayat ini akan disambung dengan ayat yang lain. Kalau disebut ayat seperti yang kita baca yang lalu, wa iz qalat imratu Imran. Siapa yang disebut? Imran. Tapi siapa yang bicara? Istrinya. Istrinya tidak muncul, tidak nampak, tapi dia yang diceritakan. Ketika berkata istri Imran, oh istrinya Imran disebut. Tapi ketika menyebut suami Imran, hakikatnya istri ada di belakangnya. Karena tidak mungkin seorang ayah bisa sendiri, fitrah dan naluri juga mencari teman untuk bisa bermitra mencetak. Tapi untuk mewujudkan Pak generasi yang Allah maui dengan generasi soleh, generasi mulia, Allah mengangkat sumpah dengan perang sosok makhluk laki-laki. Di sini menunjukkan bahwa laki-laki itu ar-rijal, itu harus menjadi qawamun. Kenapa? Bima faddalallah. Ada kelebihannya laki-laki. Salah satunya apa?
Lebih dalam sisi apa? Laki-laki? Ya bima anfaqu. Dia bisa memberi nafkah kepada siapa? Iya, anaknya. Maka mohon laki-laki yang tidak mau bekerja berhenti saja jadi laki-laki. Lebih pakai daster. Lebih pakai daster. Laki-laki itu penanggung dan perempuan itu makhluk yang selalu ditanggung. Maaf ibu-ibu ya, ibu. Oh maaf. Ibu fungsi utamanya dan tugas utamanya, baik dia sebagai ibu, baik sebagai istri, adalah mendampingi anaknya. Maka kalau ada ibu sibuk di luar, meninggalkan anaknya sendiri, itu mengkhianati rumah tangganya. Tidak boleh. Atas nama sebuah karir, coba prosentase karir ayat dalam Al-Quran wanita sebagai karir. Tenggelam Pak itu. Fungsi wanita bukan menginjak karir. Dia mendampingi suaminya, di situ surganya. Mendampingi anaknya, di situ surganya. Tolong jangan nanti ada tafsir-tafsir yang mencokoki kita punya otak. Oh ini perbudakan sama wanita, ini otak sudah dirusak itu. Maaf ya, maaf ini ditempatkan pada posisinya. Tugas utamanya perempuan mendampingi suaminya. Dan harus dia dikasih siapkan untuk jadi ibu benaran dan untuk menjadi istri benaran. Bukan mau berkarir 30 tahun. Ini yang keliru sebagian kita. Dikasih sekolah anak-anak S1, S2 perempuan. Terus menjadi apa? Kalau dikasih sekolah disiapkan diri sebagai istri, sebagai orang tua, cerdas orang tuanya ini.